Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Budian Rifiyati MSI. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pendidikan. Nah, sebelum saya menjelaskan pendekatan dan metode pendidikan itu seperti apa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Rahmi Maulina dengan NIM 2121166. Saya dari kelas C, Pendidikan Agama Islam. Kita memasuki pelajaran pertama, yaitu tentang pengertian pendekatan dalam pendidikan. Pendekatan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam arti mendekati sesuatu. Jika mengacu pada pendekatan pendidikan, berarti proses kegiatan, perbuatan, dan cara pendekatan bidang pendidikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat agar penggunaan metode dalam pendidikan tampak mudah dan berhasil. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertiannya adalah proses cara perbuatan mendekati atau hendak berdamai, bersahabat, dan berusaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk menggandakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bahasa Inggris, pendekatan disebut approach. Dalam bahasa Arab disebut madkhal. Secara terminologi, Mulyanto Surmadi mengatakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatik. Ini terdiri dari kumpulan asumsi tentang bahasa dan sifat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Nah, dapat diartikan bahwa pendekatan adalah sesuatu cara dalam proses pendidikan dalam membentuk bagaimana pendidikan itu akan berjalan. Dalam mendekati mahasiswa atau siswa-siswanya sebagai seorang guru dalam membelajarkan bagaimana materi yang akan disampaikan. Nah, dari pendekatan dalam pendidikan ini sangat penting sekali. Macam-macam pendekatan dalam pendidikan. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru meningkatkan antara materi dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Yang ketiga adalah pendekatan pemecahan masalah. Pada pendekatan ini, siswa didorong untuk menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Yang keempat adalah pendekatan induktif. Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang berawal dengan penyajian sejumlah kasus, kemudian dapat disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Yang kelima adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum dan akan diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Sebagai contoh, seorang guru yang menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya bagaimana prosesnya. Selanjutnya adalah pendekatan open-ended. Dalam pendekatan ini, tujuan utama seorang guru adalah untuk mendapatkan jawaban. Lebih menekankan dalam proses pendapatan jawaban itu. Dalam pendekatan ini, guru menuntut siswa berperan aktif untuk bertanya jawab. Yang selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan mengamati, lalu mengidentifikasikan atau menemukan masalah. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan proses. Pendekatan proses, dalam pendekatan proses ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses
penemuan atau penyusunan suatu konsep yang akan dilakukan siswa tersebut. Materi selanjutnya pengertian pendekatan dalam pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pengertian metode dalam pendidikan. Metode pendidikan merupakan cara kerja yang diatur dengan sistematis serta memikirkan semua faktor-faktor yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan untuk menyampaikan materi-materi pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun metode pendidikan atau metode pembelajaran dimaksud sebagai suatu cara atau strategi yang digunakan seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam konteks transfer of knowledge atau transfer of value. Metode tersebut membantu guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga kompetensi yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam metode dalam pendidikan. Nah, yang pertama apa kira-kira teman-teman? Baik, yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pendidikan melalui komunikasi satu arah dari pendidik kepada peserta didik. Nah, metode ceramah ini yang berperan aktif adalah guru, sedangkan pendidik itu pasif, dia hanya diam dan mendengarkan. Yang kedua, metode soal atau tanya jawab. Metode soal jawab adalah dengan cara satu pihak memberikan pertanyaan sementara pihak lainnya memberikan jawaban. Dalam pengajaran ini, guru dan peserta didik saling aktif dan saling berinteraksi bagaimana memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Selanjutnya yaitu metode iktibar. Metode iktibar adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran, hikmah, dan pengertian dari sebuah peristiwa atau kisah yang terjadi. Biasanya metode ini terkait dengan penyampaian metode cerita atau metode ceramah. Selanjutnya adalah metode resitasi. Metode resitasi adalah metode pendidikan dengan pemberian tugas. Biasanya metode ini terdiri dari tugas individu, tugas kelompok. Metode ini dimaksud agar mengetahui bagaimana proses dan memahami ilmu pengetahuan lebih efektif bagi siswanya, agar guru itu mengetahui bagaimana perkembangan siswa dengan memberikan tugas dan memberikan soal-soal tersebut. Selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran, berpendapat dengan menetapkan pengertian dan sikap terhadap suatu masalah. Dengan metode ini, peserta didik akan mencapai titik kebenarannya. Nah, selanjutnya yaitu metode tamsiliyah. Metode tamsiliyah adalah cara pemberian perumpamaan kepada yang lebih faktual. Pendidikan dengan metode ini dapat memberikan pengajaran berharga dari perumpamaan kepada peserta didik. Selanjutnya metode tafhim. Metode tafhim adalah pendidikan dengan cara memahami apa-apa yang telah diperoleh dari belajar sendiri atau dengan guru pendidik. Yang 9 yaitu metode cerita. Metode cerita adalah pendidikan yang membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik. Dengan metode ini, peserta didik dapat menyimak kisah-kisah dan cerita yang diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pembelajaran dari cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode contoh dan tauladah. Nah, metode ini sangat penting sekali bagi guru dan siswa. Bagaimana metode ini dalam memberikan contoh, seorang guru dalam memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada siswa-siswa yang akan menerima metode ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir metode acquisition. Metode acquisition atau self education adalah metode pendidikan diri sendiri. Pendidikan dengan metode self education dilakukan dengan memberi dorongan agar peserta didik dapat belajar dan membina diri mereka sendiri. Setelah itu barulah dapat membina orang lain. Nah,
setelah memberikan materi-materi yang saya telah sampaikan tadi, di sini saya akan simpulkan bahwa pendekatan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam arti mendekati sesuatu. Jika mengacu pada pendekatan pendidikan, berarti pendekatan proses kegiatan perbuatan yang dapat mendekati bidang pendidikan tersebut untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut, dan beberapa metode yang sudah saya sampaikan dan beberapa step-step bagaimana apa saja yang mempengaruhi proses-proses tersebut. Nah, sekian dari saya. Selesai sudah presentasi yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan untuk semuanya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.